Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada siang yang berbahagia ini kita akan lanjutkan sedikit pembahasan tentang ma'anil Quran. Dan kali ini saya akan jelaskan tentang kandungan daripada surah Ad-Duha, yang mana biasa kita artikan duha itu sebagai waktu duha. Saya akan bagikan atau share Nah, baik, kita mulai dari segi penamaan, yaitu surah Ad-Duha Makkiyatun wa hiya ihda asyarata ayatan. Ihda asyara. Jadi kalau 11 ke atas itu setelah ihdanya itu berbaris fathah. Isna asyara. Ihda asyara. Nah, jadi ini adalah ayat Makkiyah berjumlah 11 ayat. Tasmiyatuha, dari segi penamaan, sumiyat surat Ad-Duha tasmiyatun laha bismil fatihatiha. Jadi surah ini dinamakan Ad-Duha karena diawali dengan kata tersebut. Jadi dia dinamakan Ad-Duha karena memang awal mula kata atau kalimat dari surah Ad-Duha itu ya Ad-Duha, wad-duha, makanya dinamakan surah Ad-Duha. Haitsu aqsamu billahi bid-duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wa huwa shadarun nahar, yaitu waktu permulaan siang ketika matahari mulai naik ke atas. Hina tarfa'us syams, ketika matahari naik ke atas. Jadi itulah yang dinamakan waktu duha. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu yang masuk dalam kategori sudah masuk waktu duha ketika matahari sudah setinggi tombak. Ya biasanya kalau di pinggir pantai itu bisa kita tancapkan tombaknya dan kita bisa lihat ukurannya sama dengan tombak tersebut. Faftutihat bid-duha walamma kanat suratul lail nazalat bi baghili iftatahat bil lail. Jadi sumpah ini memberikan peringatan atau semacam urgensi waktu yang penuh cahaya. Setelah itu surah ini turun mengenai perkara Nabi. Apa yang dimaksud dengan perkara Nabi? Di mana hal ini diawali dengan sumpah pada waktu duha, sebagaimana hal ketika surah Al-Laili menjelaskan orang bakhil dan dimulai dengan sumpah pada waktu malam. Jadi artinya surah Al-Lail juga seperti itu. Jadi dia menjelaskan dari segi penamaan, Al-Lail juga di pembukaannya itu. Nah, duha juga begitu. Ketika dia ingin menjelaskan tentang waktu duha, maka penamaan daripada surah Ad-Duha itu diambil dari kata pertamanya. Ini ada munasabah. Munasabatuha lima qablaha. Apa sih istilahnya hubungan dari surah sebelumnya? Hadhihi surah muttasila bi suratul lail min wajhaini. Jadi surah ini berkaitan erat dengan surah sebelumnya itu dari dua segi. Yang pertama, khutimat suratul laili biwa'din karimi minallahi ta'ala biirdai al-atqa fi akhirih.
Wa qala ta'ala fi surat ad-duha muakkadan wa'idahu. Ini kurang jelas. Kita kasih besar dulu sedikit ya. Muakkidan wa'dahu linubayyihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, jadi kandungan yang pertama surah Al-Lail diakhiri dengan janji mulia dari Allah. Jadi akhir dari surah Al-Lail ini diakhiri dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meridhai orang yang bertakwa di akhirat kelak. Nah, jadi pada surah Al-Lail Allah memberikan janji, yaitu keridhaannya kepada orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala fi surat ad-duha. Nah, sedangkan pada saat membaca surat duha, Allah mengulanginya lagi, muakkadan. Jadi dia mentakkidkan, menegaskan. Ya, dia menegaskan kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, jadi ini salah satu hubungannya. Jika di surah Al-Lail Allah memberikan janji dan realisasi janjinya itu ada pada surah Ad-Duha. Berikutnya, Dzakara ta'ala fi surati sabiqah. Nah, dalam surah sebelumnya Allah menyebutkan wa sayujannabuhal atqa summa adadallahu ta'ala ni'amahu ala sayyidil atqiya fi hadhihi surati wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi surah sebelumnya ini Allah menyebutkan wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya, maksudnya itu dari neraka. Siapa yang dijauhkan? Al-atqa, yaitu orang yang bertakwa. Nah, summa adadallah, kemudian Allah menghitung nikmatnya yang diberikan kepada Nabi dalam surah ini. Jadi antara lain nanti kita akan baca apa sih nikmat-nikmat yang Rasulullah terima di dalam surah ini. Ketika Allah menjelaskan dalam surah ini apa-apa saja nikmat yang Allah akan berikan. Mastamalat alaihi surah. Nah, kita masuk kepada kandungan daripada surah ini. Yang pertama, maudhu'u surat ad-duha al-makkiyah. Al-hadis an syakhsiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tadammanat arba'ata maqasid. Jadi tema surah Duha ini adalah sebenarnya berbicara tentang kepribadian Nabi. Jadi surah ini berbicara tentang kepribadian Nabi dengan 4 tujuan. Jadi ada 4 tujuan yang dikandung dalam surah ini. Jadi ada 4 tujuannya mengapa Allah menurunkan surah ini dan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, ibtada'at bil qasami al-ilahi al-azimi ala anna Allah azza wa jalla ma qala rasulahu wala abghadahu wala hijaruhu wala tarkuhu wa innama huwa muhillal inayati ar-rabbaniyati. Jadi surah ini dimulai dengan al-qasam, ya. Bil qasami, dengan huruf sumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membenci dan meninggalkan rasulnya. Ya, anallahu azza wa jalla maqala rasulahu wala abghadahu. Jadi dia tidak membencinya. Tidak membenci dan wala hijruhu wala tarkuhu. Jadi tidak membenci dan tidak meninggalkannya. Wa inna ma huwa mahillul inayah ar-rabbaniyah. Bahkan sebenarnya Allah sangat memerhatikan, memberikan perhatian kepada beliau, dan kedudukan beliau di sisi Allah begitu mulia. Wa huwa azimu al-qadar indallahi ta'ala. Jadi
Allah sangat memperhatikan kedudukan beliau di sisinya. Nah, makanya Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, ketika matahari naik sepenggal, wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, tadi apa? Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membenci. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nah, ini kandungan yang pertama. Yang kedua, basyarahu rabbahu bil ata'i al-jimmi fil akhirati wa minhu asy-syafa'ati al-azami. Nah, basyarahu rabbahu bil ata'i. Jadi Allah memberi kabar gembira kepada beliau dengan banyak pemberian di akhirat. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa nanti itu akan diberikan pemberian nanti di akhirat. Di antaranya yang Allah sebutkan wa minhu asy-syafa'ah, dia menyebutkan tentang syafaat yang agung, al-azami, syafaat yang agung. Ya, seperti pada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Yang ketiga, adadat ni'amillahi ala nabiyhi. Surah ini menghitung berbagai nikmat Allah yang dikaruniakan kepada Nabi, ya, munzu shaghirihi, ya semenjak kecilnya. Jadi semenjak kecil Allah ingin memberikan apa istilahnya? Memberitahukan kepada Nabi bahwa saya sudah kasih engkau nikmat, bukan hanya sekarang tapi memang sejak dari dulu. Saya akan kasih itu nikmat. Jadi bukan hanya sekarang kata Allah, tapi memang sejak dari dulu. Ya. Seperti pada ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Alam yajidka yatiman fa'awa, ya, dia mendapatimu sebagai yatim. Kalau di ayat lanjutannya itu, ya, bahwa dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat ini cuma sampai ayat 6, kan ada lanjutannya kan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, ini juga ayat pernah dipopulerkan oleh salah seorang YouTuber, di mana YouTuber ini saya nggak tahu sih, artinya dia pernah belajar di mana, dari pesantren mana, tiba-tiba dia menafsirkan ayat ini, wajadaka dhallan fahada, dia mengatakan Muhammad itu pernah tersesat. Ya, ginilah caranya kalau misalnya dia tidak belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, tidak belajar nahwu shorof, tiba-tiba ingin menafsirkan Al-Quran, maka sudah pasti penafsirannya akan keliru. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Baik, saya lanjut kembali. Yang keempat, khotimat bi isaihi bi fadail salasin. Surah ini diakhiri dengan dengan 3 pesan utama. Ya, jadi ada 3 pesan utama di akhir surah ini. Yang pertama, ini salah cetak ini sebenarnya ya.
Ini sebenarnya al-lutfi. Iya. Al-lutfi 'anil yatimi, yaitu bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Wasilatu al-masakin. Yang kedua, menyambung silaturahim kepada orang miskin. Wasyukru an-ni'amati al-azami, dan mensyukuri nikmat yang agung. Yang mana itu yang dimaksud nikmat yang agung? Wahia an-nubuwah, yaitu kenabian. Ini berlaku kepada nabi. Wa ghairiha, dan nikmat-nikmat yang lain, min hadhihi ni'amat al-mazkurah, dari nikmat yang Allah telah sebutkan. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini antara lain di penutupan daripada surah ini. Nah, sekarang kita lihat fadilahnya apa? Apa sih keutamaannya? Sabata anil Imam Syafi'i annahu yasunnu at-takbir bi an yaqula Allahu akbar au Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Aqaba qira'atu suratu wad-duha wa khatamah kulla suratin ba'daha wa dzakara al-qira'a fi munasabati at-takbir annahu lamma ta'akhkhara al-wahya ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fatra maddatin. Summa ja'a al-malak fa auha ilaihi wad-duha wal laili idza saja, ya as-suratu bitamamiha kabbara farahan wa sururan. Qala Ibnu Katsir wa lam yarau dzalika bi isnad yahkumu alaihi bi sihhatin wala dha'fin. Nah, jadi ini ada riwayat dari Imam Syafi'i bahwasanya dia menganjurkan bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah itu membaca surah Ad-Duha dan surah-surah setelahnya. Jadi mengenai munasabat takbir atau hubungan takbir dengan dengan Al-Qurra, ya. Jadi hubungannya dengan al-qiraah, ya, para qurra atau yang biasa membaca kebiasaan ini. Jadi ia menyebutkan bahwa wahyu dalam beberapa waktu tidak turun. Kemudian Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepada beliau dengan surah Ad-Duha secara lengkap. Jadi ketika itu yang mendapat wahyu, tersebut beliau pun bertakbir karena bahagia dan gembira. Ibnu Katsir berkata, ya, munasabah itu tidak diriwayatkan dengan sanad yang dapat dihukumi dengan sahih ataupun dhaif. Jadi pernah satu ketika ayat itu lama turun, akhirnya apa yang terjadi ketika dia turun, Nabi bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar kabir. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saking senangnya, karena dia merasa bahwa Allah tidak membenci saya. Buktinya Allah masih mau menurunkan wahyunya kepada. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ni'amallahi ta'ala ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini melalui surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
Nah, sekarang kita lihat ini sudah masuk ma'anil Qur'annya. Jadi ma'anil Qur'an itu bukan hanya sekedar membahas maknanya, tetapi dari struktur gramatikalnya kita bahas. Nah, sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan seperti teks Al-Qur'an, tapi ya kalau ma'anil Qur'an itu lebih lebih apa istilahnya, lebih memperluas lagi pembahasannya daripada aspek kebahasaan. Tujuannya supaya kita dapat menggali informasi yang jauh lebih banyak lagi ketika kita menggali dari akar kata tersebut. Namun sebelumnya dalam kitab ini yang dikarang oleh Wahbaz Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir ini, nah dia juga menggunakan atau sempat membahas sedikit tentang i'rabnya. Nah, kita lihat sekarang ya, al-i'rab atau i'rab wadduha, ya ini waktu duha, qasamun, ya qasam atau sumpah, wal jawabul qasam dan jawab qasamnya. Jadi kalau ada huruf qasam berarti ada jawabul qasam. Wadduha, demi waktu duha. Iya, kenapa? Ada apa dengan waktu duha? Nah, dijawab, maka jawabannya itu adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi makna kata wadda'aka adalah meninggalkan dengan sebenar-benarnya. Ya. Wattaudi, ya mubalaghah fil wada'ah. Fil wada'ah. Sebenarnya asalnya wada'ah, tapi di sini dibaca wadda'aka. Nah, ini ada istilahnya tadi saya bilang apa tadi itu? Iya. Jadi makna kata wadda'a adalah meninggalkan dengan sebenar-benarnya. Ya, dibaca juga dengan wadda'aka dengan tanpa mentasydidkan huruf dal. Ya, tidak ada huruf tasydidnya. Ma wada'aka. Ya. Li'anna man wada'aka mufariqan faqad baligh fi tarkika. Jadi sebenarnya makna dari kata waddaka ini adalah meninggalkan sebenarnya. Tapi kalau tidak memakai tasdid, cuma mengatakan wada'a cuma meninggalkan saja, meninggalkan begitu saja. Tapi bisa jadi dia akan istilahnya datang lagi. Tapi kalau waddaka memang betul-betul meninggalkan. Nah, selanjutnya kita lihat wa ma qala. Ya, ai artinya ma qalaka. Ai ma abghaduka. Jadi artinya adalah tidak membencimu. Wa ma qala, tidak membencimu. Ya, atau sama artinya ai ma abghaduka, tidak membencimu. Fa hadzal kaf wa hiya maf'ul. Jadi dia kedudukannya sebagai maf'ul. Ya, yang dibuang sebagaimana huruf kaf juga dibuang dalam firman Allah fa'awa. Ini ada lanjutannya kama hadza kaf allati hiya maf'ul bi qaulihi fa'awa. Iya. Sebenarnya kan kalau kita mau melihat dari struktur bahasa Arab, tidak salah sebenarnya ketika misalnya kita mengatakan wada'aka, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Tetapi karena ini disesuaikan dengan ayat yang pertama, wadduha wal laili idza saja. Jadi bunyi a semua. Nanti kita akan ada pembahasan tersendiri dengan istilah balaghah. Jadi mengapa harus dibaca qala? Ya, kenapa tidak mesti dibaca wa ma qalaka? Ya, seperti ini. Ai ma qalaka atau ma abghaduka. Nah, jadi fa khasabal kaf
Jadi huruf kafnya itu dibuang, wahia maf'ul, jadi dia itu sebagai maf'ul. Nah, sama ketika misalnya di kata fa'awa, jadi di kata fa'awa juga begitu, fa'awaka, tapi kanya dibuang. Nah, fa'awaka wa fi qawlihi fa'agna, ya sama juga, ai fa'agnaka wal hadaba li takhfif kasir. Ya, salah satu tujuannya yang disebutkan dalam kitab ini bahwa ini untuk takhfif, meringankan pengucapan. Coba kalau semua ditulis K-nya ya, itu agak berat kita sebutkan. Wa ma qalaka fa'awaka fa'aghnaka ma waddaka rabbuka wa ma qalaka. Dan iramanya juga jadi kurang bagus kita dengar. Nah, inilah keindahan Al-Qur'an kalau kita tinjau dari aspek bahasa. Jadi tujuannya adalah takhfif, untuk meringankan pengucapan. Nah, baik. Wala sawfa yu'tika. Jadi wala sawfa yu'tika, huruf lam masuk kepada huruf saufa. Dakhalal lam ala saufa. Jadi sebenarnya saufa tapi ada huruf lamnya dia masuk. Ya, duna as-sin. Ya, jadi bukan masuk ke sin, ya tidak ke huruf sin. Karena huruf saufa menyerupai isim kata benda. Jadi sebenarnya saufa itu asbahat al-ism. Jadi saufa ini yang menyerupai isim. Ya. Li'annaha ala salasati ahrufin. Karena terdiri dari 3 huruf lam masuk kepada huruf saufa, maka bisa diketahui bahwa itu adalah huruf lamul qasam, bukan lam ibtida. Walamma dakhalat al-lam 'alaiha, ya alam. Jadi lam yang masuk kepada saufa ini bahwa itu dinamakan lamul qasam. Jadi bukan lam ibtida. Karena lam ibtida itu tidak bisa masuk kepada saufa. Iya. Lianna lamul ibtida la tadkhula ala saufa. Jadi tidak bisa masuk kepada saufa. Wa yu'tika, dan kan kata yu'tika fi'lun adalah fi'il. Nah, fi'il ini muta'addi ila maf'ulaini. Sebuah fi'il muta'addi yang membutuhkan 2 maf'ul. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu kalau kita tidak terlalu mendalami ilmu nahwu, maka biasanya akan kebingungan kita akan membahas i'rab ini. Saya lewatkan dulu tentang i'rabnya ini. Kita langsung masuk mungkin dari segi keindahan bahasanya atau keindahan balaghahnya ya. Nah, baik. Ini ada beberapa sebenarnya keindahan dari segi balaghah. Walal akhiratu al-ula bainahuma tibaq. Jadi kedua bahasa tersebut adalah at-tibaq. Tibaq itu adalah antonim. Artinya bainal akhirah wad dunya. Ya, ibaratnya seperti antara akhirat dengan dunia. Misalnya juga yang lain, alam yajidka yatiman fa'awa, ya, wa wajadaka dhallam fahada. Apa wajadaka ailan fa'aghna, muqabalah bainaha wa bainah. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi ini ada muqabalah, artinya perbandingan. Ya, ada perbandingan sebenarnya ketika menyebutkan huruf kalimat-kalimat ini. Alam yajidaka yatiman fa'awa, dia yang mendapatimu sementara engkau dalam keadaan yatim. Ya, terus ketika dia keadaan yatim mau diapakan? Nah, ternyata wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dia yang memberimu kecukupan. Tidaknya kan begitu. Jadi yang tadinya dia miskin
dia dikasih jadi kaya, itu namanya muqabalah. Sebenarnya dua hal yang bertentangan. Jadi seperti tadi yang kita katakan, ada akhirat, ada dunia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada miskin, ada kaya. Nah, baik. Berikutnya, ini juga ada beberapa yang disebutkan, takohar dengan tanhar. Jinasun naqis. Ya, kalau kata takohar dengan tanhar ini merupakan jinasun naqis. Ya, karena dia berubah huruf dari kedua kata tersebut. Kalau kita lihat kata ini dengan takohar dengan tanhar, nah ini dua kata yang apa istilahnya hampir mirip. Cuma dia beda di sini saja. Tako dengan tan. Jadi nun dengan kof. Makanya dia dinamakan jinasun naqisun. Iya, ini istilah ilmu balaghah. Ya, kenapa dinamakan jinasun naqis? Karena berubahnya huruf kedua kata tersebut. Ya, kalau jinas itu kan biasa diartikan jenis ya. Jadi hurufnya sama, mirip, tetapi ada yang kurang sebenarnya. Ya, kurang satu huruf saja. Nah, selanjutnya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini namanya suja' ya. Suja' itu sajak. Merupakan sajak murassah ya, murassah. Ya, ada namanya sajak murassah. Ya, apa yang dimaksud dengan sajak murassah? Wa huwa tawafiqul fawasil, yaitu kesesuaian. Jadi dia sesuai, akhir katanya itu sesuai. Untuk apa akhir katanya itu sesuai? Ya, muru'atun li ru'usil ayah, demi menjaga bagian akhir ayat. Jadi ada keindahan tersendiri ketika itu diakhiri huruf ya, ini juga ya. Sebenarnya bukan ya, tapi ini tanda matnya. Tadi baca panjang. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Jadi bunyi fa'aghna. Itu salah satu keindahan dari segi balaghah. Berikut al-mufradatul lughawiyah. Ini ada mufradatnya. Wadduha. Apa yang dimaksud dengan duha? Ad-duha waktu irtifa'i syamsi awalun nahari. Waktu duha itu adalah waktu meningginya matahari pada awal siang. Wal laili idza saja, dan demi malam idza saja. Ya. Di malam ketika gelap menutupi segala sesuatu. Jadi kata al-lail jadi wal-laili idza saja sakana wa adha bi zalamihi al-asya wa innama qaddima dzakara al-lail fi surati sabiqah. Jadi kata al-laili malam itu disebutkan terlebih dahulu dalam surah ini. Untuk apa? Karena bertujuan untuk menunjukkan keutamaan malam dan siang. Wadduha wal-laili, ya. Wal-laili idza saja. Ya, maunya kan apa? Wadduha, apa namanya? Wal-laili dulu, malam dulu baru siang. Tapi ini waktu duha jadi perlahan jadi malam lagi. Ya, jadi ini hanya untuk menunjukkan keutamaan malam dan siang. Nah, apa keutamaannya? Wa akhiruhu fi hadhihi surati litubawwihi litanwihi bi fadilati kulli wahidin minal laili wan nahar. Fal lail lahu fadilatu as-sabaqah
wan nahar fadilatu an-nur. Jadi bertujuan untuk menunjukkan keutamaan malam dan siang. Jadi malam mempunyai keutamaan lebih dahulu terjadi, sedangkan siang mempunyai keutamaan dari cahaya. Fa yuqaddimu hadhihi tirat, atau taratun. Jadi terkadang malam didahulukan dari siang. Wa hadza tiratul ukhra. Jadi terkadang siang didahulukan dari malam. Jadi kadang-kadang juga malam dia didahulukan dari siang, begitu juga siang didahulukan dari malam. Wa innama halafa bid-duha wal laili faqad litanwihi bi qimati az-zamani alladhi yadullu alaihi mururun nahar wal lail. Jadi bersumpah dengan waktu duha maupun malam sebenarnya hanya bertujuan untuk menunjukkan pentingnya waktu. Iya, jadi hanya menunjukkan waktu saja. Wa khassa waktu duha bizikr. Waktu duha disebutkan secara khusus karena itu merupakan waktu berkumpulnya manusia. Ya, ada di sini. Kalau di sini apa li anna waqat ijtima'un nas. Jadi berkumpulnya manusia. Ya, kalau khusus saja waktu duha itu dipakai untuk menyebutkan secara khusus. Biasanya kalau waktu duha itu berkumpulnya manusia. Wa kamalul insi ba'da wahsyat az-zamanil lail. Dan kesempurnaan rasa gembira setelah gelapnya waktu malam. Nah, kalau di waktu duha hanya sekedar berkumpul dan kesenangannya itu ya terdapat di malam hari. Biasa kalau malam hari, saya mau tanya dulu. Biasa kalau persoalan makanan ini ya, kalau misalnya kalian cari makan, lebih enak mana? Kira-kira makanan yang ada di malam hari atau di siang hari? Biasanya kalau saya tanya di kelas itu, ya lebih banyak menjawab di malam hari. Kenapa di malam hari? Penjual makanan yang tidak ada di siang hari semuanya muncul di malam hari. Saya ambil contoh, misalnya apa? Penjual martabak ya. Martabak apa? Terambulan. Terambulan ada nggak di siang hari? Kan tidak ada. Yang ada di malam hari. Ya, jadi memang hal-hal di malam hari itu banyak. Ada juga keistimewaannya. Hal-hal yang kegembiraan itu kadang terdapat di malam hari. Saya lanjut. Wa dzakara ad-duha wa huwa sa'atun minan nahar wa dzakara al-lail kulluhu isyaratun ila anna sa'ata minan nahari fil intaj at-tawazi jami' al-laili kama anna Muhammadan idza qawwarna bi ghairihi yuwazi jami' al-anbiya. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa disebutkan waktu duha yang merupakan bagian dari waktu siang dan disebutkan malam secara keseluruhan. Sebenarnya ini untuk menunjukkan produktivitas sebahagian waktu siang dapat menyamai produktivitas waktu malam. Jadi waktu siang itu bisa menyamai waktu malam, bisa jadi secara keseluruhan dia samakan. Nah, sebagaimana juga Nabi, jika dibandingkan dengan selain beliau, maka beliau dapat menyamai seluruh Nabi. Nanti kita akan lihat berikutnya ma wadda'aka. Karena saya lihat ini masih panjang pembahasannya. Oleh itu, saya kira cukupkan demikian. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan pembahasan Ma'anil Quran yang kita baca dari surah Ad-Duha pada tafsir Al-Munir Wahban Suhaili. Baik, saya kira ini yang saya sempat sampaikan pada perkuliahan siang hari ini, dan saya harapkan setelah menonton video ini silahkan dipelajari dengan seksama beberapa nas-nasnya
jadi makna-maknanya, lalu ditarik sebuah kesimpulan. Jadi ketika selesai surah ini selesai dikuliahkan, seperti misalnya perkuliahan pagi hari ini atau siang hari ini, maka buat catatan-catatan kecil. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini satu, dua, tiga. Nah, jadi Anda silahkan nonton di YouTube dan jangan lupa diklik tanda like-nya dan subscriber-nya. Nanti akan ada video-video lanjutan dari pembelajaran kita khususnya pada mata kuliah Ma'anil Quran. Sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.